Selamat tahun baru adik-adik. Selamat tahun baru. Yang lebih semangat selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kalau di tahun yang baru pasti semangat. Ayo yang semangat ya, ayo bangkit berdiri kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa, terima kasih Tuhan ada sukacita, ada harapan yang baru di tahun ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada Engkau menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik jangan mau kalah ya sama kupu-kupu, sama burung. Kita harus menari buat Tuhan. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi. Harum bunga warna-warni, kupu pun menari. Ayo lihat sekelilingnya. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Betapa hebatnya Tuhan, aku pun menari. Syalah. Shalala haleluya, shalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Shalala haleluya, shalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Memujimu selamanya, memujimu selamanya. Yeay. Ayo yang lebih semangat lagi kita katakan Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, My best friend forever. my best friend forever. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, My best friend forever. my best friend. Katakan kasihnya. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya selalu setiap hari. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya selalu setiap hari. Jesus is my best friend forever. Jesus is my best friend forever. My best friend forever. My best friend forever. Yeay. Adik-adik, kakak persilakan duduk. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Biarlah pikiran, hati, dan ucapan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Katakan pikiranku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Pikiranku, Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kami rindu Tuhan memberkati kami, mengajari kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru buat semua adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja. Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah pasti ketika merayakan malam tahun baru semuanya bersuka cita. Mungkin ada di antara adik-adik yang membunyikan trompet. Lalu ada juga yang main kembang api. Waduh, rasanya kembang apinya bisa berwarna-warni. Dan senang sekali semuanya mungkin bersuka cita karena tahun 2021 telah tiba. Tetapi ada satu hal yang harus lebih kita syukuri daripada sekedar main kembang api, bunyikan trompet, yaitu kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang selalu memberikan harapan bagi kita. Tema kita dalam bulan ini selama Januari 2021 adalah bersama Yesus ada harapan. Karena kakak dan adik-adik semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun, punya Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Adik-adik yang kakak kasihi, di Israel, di dekat dataran Golan, ada satu danau, yaitu Danau Galilea, yang menyimpan banyak sekali kisah, peristiwa, bahkan mujizat. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya dan di antara banyak orang, saat dia mengajar, saat dia memberikan satu perumpamaan dan lain sebagainya. Dan Danau Galilea ini kalau dilihat dari langit berbentuk seperti alat musik harpa. Adik-adik yang kakak kasihi, Danau Galilea ini juga karena menyimpan begitu banyak fakta, kisah yang menarik, mujizat yang terjadi, sehingga banyak sekali orang dari berbagai dunia datang ke Danau Galilea, datang ke Israel untuk melihat secara langsung bagaimana sih Danau Galilea.
Bahkan mungkin naik perahu menyeberang ke seberang Danau Galilea untuk menikmati suasana yang mungkin mereka ini nikmati seperti Tuhan Yesus nikmati bersama murid-muridnya. Dan hari ini adik-adik, di antara kisah yang sangat menarik yang terjadi di daerah Danau Galilea, ada satu kisah yang ingin kakak bagikan dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita semua hari ini, yaitu dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kakak akan bacakan buat kita semua. Dan bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, mari sama-sama buka Alkitabnya dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan baca. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik yang kakak kasihi, suatu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar begitu banyak orang di tepi Danau Galilea. Yesus duduk dalam perahu, dia mengajar orang dengan berbagai hal, termasuk dengan satu perumpamaan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, ketika hari sudah petang, mungkin agak sore ya adik-adik ya, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang Danau Galilea." Lalu murid-muridnya dan yang lain juga ikut bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus masuk ke dalam salah satu perahu di antara perahu-perahu yang ingin bertolak ke seberang Danau Galilea. Tetapi dalam kisah kebenaran firman Tuhan ini adik-adik dikatakan saat mereka belum sampai ke seberang Danau Galilea, tiba-tiba ada topan yang begitu dahsyat, ombaknya juga. Bahkan dikatakan juga ombaknya air yang ada dalam danau itu mau masuk dan seakan-akan membuat perahu mereka mau tenggelam karena air sudah masuk ke dalam perahu. Semua yang ada di dalam perahu itu menjadi ketakutan. Jangan-jangan perahu ini nanti tenggelam. Kebayang gak adik-adik kalau misalnya ada di antara murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang mengikuti dengan perahu lain tidak bisa berenang seperti Kak Lasma. Kakak gak bisa berenang. Mungkin kalau misalnya perahu atau kapal kelelep atau tenggelam, mungkin Kak Lasma juga gak bakalan bisa selamat. Karena Kak Lasma gak bisa berenang. Tetapi di antara ketakutan itu adik-adik, mereka bilang, "Gimana ini? Nanti kita binasa." Padahal adik-adik, di antara mereka, di dalam perahu tersebut, ada Tuhan Yesus yang bersama-sama mereka. Ada Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di tilam. Lalu ketika mereka sudah panik, mereka teriak, "Bagaimana ini kita tenggelam, perahu kita sudah dimasukin air. Ombaknya, taupannya kencang sekali, anginnya kencang sekali." Lalu mereka buru-buru datang menemui Tuhan Yesus. "Guru, bangun, kamu gak peduli kita mau tenggelam." Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Mereka buru-buru membangunkan Tuhan Yesus. "Tuhan, jangan tidur-tidur dong, lihat kita ini hampir tenggelam. Tuhan Yesus, bangun dong, tolong kita, apa yang harus kita lakukan?" Adik-adik, Tuhan Yesus apakah bangun? Iya, dalam firman Tuhan yang
bangun. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika dia melihat semua murid-muridnya, bahkan yang mengikutinya, takut karena perahunya akan tenggelam, angin topannya mungkin yang begitu dahsyat. Tuhan Yesus hanya mengatakan hal yang sangat sederhana, dan itu membuat semua orang yang mendengar tercengang. Yesus berkata, ketika dia sudah bangun, Yesus hanya berkata kepada angin dan danau itu, diam, tenanglah. Yesus hanya mengucapkan perkataan tenang dan diamlah. Seketika itu juga angin pun reda, danau Galilea pun tenang. Danau yang tadi begitu dahsyat ombaknya tiba-tiba tenang, dan angin pun tidak ada lagi seperti angin topan yang tadi. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada semua murid-muridnya, mengapakah kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Artinya Tuhan Yesus sedang menyampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang yang pada waktu itu mengikuti mereka di dalam perahu, aku ada di sini loh. Kenapa kamu mesti takut? Kenapa kamu gak percaya? Padahal mungkin selama beberapa waktu sebelum mereka naik ke perahu dan Yesus mengatakan mari kita bertolak ke seberang, mungkin aja murid-muridnya sudah begitu banyak melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan satu sama lain ketika mereka melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, angin menjadi reda, danau pun tenang, mereka menjadi tercengang. Siapa orang ini? Mereka masih berkata-kata, kenapa bisa? Mereka sebenarnya takjub. Tapi Yesus sedang mengajarkan kepada semua murid-muridnya supaya mereka tidak takut, supaya mereka percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menolong mereka dari segala ketakutan mereka. Karena Yesus mau memberitakan bahwa di mana dia berada selalu ada harapan. Adik-adik yang kakak kasihi, hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita semua dari perkataan Tuhan Yesus yang meredakan angin topan, yang menenangkan danau dengan perkataan diam, tenanglah, adalah mengajarkan kita bahwa Yesuslah satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau tadi murid-muridnya dengarannya ketakutan, mungkin ada yang pegang tiang perahu dan lain sebagainya, Yesus sedang mengajarkan kepada mereka semua, bahkan kepada kita, bahwa selama ada Yesus dalam hati kita, kita punya harapan. Yesus tidak akan pernah mengecewakan siapapun. Lalu adik-adik, kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya, mengajarkan juga kepada kita bahwa Yesus sangat mengasihi kita semua. Yesus peduli dengan kita. Yesus mengasihi kita kapanpun, dimanapun kita berada, selama Yesus hadir dalam hidup kita. Adik-adik yang kakak kasih, kita percaya bahwa Yesuslah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Bersama Yesus selalu ada harapan, dan bersama Yesus selalu ada jawaban doa. Adik-adik yang kakak kasihi, mari sama-sama taruh tangan kanan di dada, katakan, aku punya Tuhan Yesus dalam hidupku. Aku punya harapan dalam Tuhan Yesus. Sama-sama kita ucapkan ya, sekali lagi ya. Aku punya Tuhan Yesus dalam hidupku. Aku punya harapan di dalam Yesus. Yesus sumber pengharapan kita. Yesus tahu yang terbaik bagi kita, dan Yesus mengasihi kita semua. Selamat tahun baru buat adik-adik semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa Engkaulah pengharapan kami. Kami percaya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu untuk mempercayai Engkau. Karena di dalam Engkau
selalu ada harapan. Yesus hadir di dalam hati kami masing-masing, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan yang sudah diberkati katakan amin. Adik-adik, Alkitabnya jangan disimpan dulu, jangan ditutup dulu. Kita sama-sama mau ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 1 ayat 12. Adik-adik yang ada di rumah, ikutin gerakan teman-teman kalian yang ada di depan ini. Kalasma akan bacakan buat kita semua. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adik-adik, kakak tunggu ya ayat hafalannya, tapi jangan lama-lama ya, sampai hari Selasa. Adik-adik yang kakak kasihi, kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua angkat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita hari ini. Kami boleh bersemangat, kami boleh memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur bisa memasuki tahun 2021 karena Tuhan Yesus yang memberikannya kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang tahun ini juga kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami belajar dari kebenaran-Mu hari ini bahwa kami selalu punya harapan di dalam Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sun